Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia. Kali ini saya akan membicarakan yang lagi viral, membicarakan aliran kepercayaan yang ada di Pandeglang, ya, Pandeglang Banten. Namanya aliran Hakekok Balatasuka. Wos, namanya keren ini. Ya, namanya keren. Saya akan membicarakan Hakekok Balatasuka ini bersama Balakasuka ya, bersama Ustadz yang langsung datang dari Jordan. Wah, namanya ini dia orangnya, Ustadz Ridwan Baharudin. Ini langsung dari Jordan ini. Ya, kita akan bicarakan itu. Oleh karena itu dengarkan bersama-sama ya kehebohan pembicaraan kami itu. Oke? Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu berita yang lagi trending terkait aliran tersebut ya. Namanya Hakekok Balakasuta. Kesunda-sundaan gitu ya. Tapi masih bertanya-tanya arti dari Hakekok Balakasuta ini filosofinya seperti apa gitu. Iya. Nah, kita buka di Detik. Warga desa Karangbolong, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Cigelis ya. Nama daerahnya Cigelis. Gelis-gelis kayaknya nih. Ya. Gelis itu kan artinya cantik. Iya, cantik-cantik ini. Air gelis cantik, berarti air cantik. Airnya yang cantik. Oh, bukan orang. Bukan orangnya yang cantik ya. Aduh. Tapi Pandeglang itu dikenal juga loh. Ceweknya cantik-cantik. Yang cantik mah cantik. Oh gitu. Dekat daerah pegunungan kan. Gitu ya. Iya. Kulitnya banyak yang putih-putih juga itu di sana. Sawo matang. Oke, kita lanjut. Dikagetkan kehadiran sekelompok orang yang melakukan ritual mandi atau bugil bareng di sebuah rawa. Bugil bareng ya? Pada Kamis tanggal 11 bulan Maret. Belakangan diketahui ritual tersebut dilakukan oleh kelompok itu berdasarkan ajaran Hakekok Balakasuta yang dibawa dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wah. Berarti Hakekok Balakasuta. Berarti ini bukan asli Pandeglang ya? Bukan asli Pandeglang. Bukan asli Banten ya aliran ini. Tapi dari Bogor. Kita lanjut dulu ya. Oke. Ini respon MUI Pandeglang. MUI Pandeglang menyebut ajaran kelompok Hakekok itu menyimpang. Jelas itu menyimpang. Udah terlalu jauh itu. Ritual telanjang seperti itu oleh agama-agama lain pun pasti tidak dibenarkan, kata Sekretaris MUI Pandeglang, Gofar Al-Hadiri. Kayaknya perlu dibaca semua dulu atau gimana nih? Oh, itu udah ketangkep sebenarnya itu. Udah ketangkep ya? Iya, maksudnya itu udah ketangkep. Jadi inti dari berita ini, ada satu aliran yang lagi rame ya di media sosial juga, namanya Hakekok Balakasuta. Aliran ini konon memiliki kepercayaan bahwa dengan melakukan ritual mandi bareng, terus saling buka busana dalam proses mandi tersebut. Bugil lah pokoknya ya. Bugil itu bisa menghapus dosa-dosa yang sudah dibuat dan juga bisa mendatangkan kehidupan yang lebih baik. Atau dalam hal ini bisa menjadi kaya. Berarti lagi-lagi persoalannya persoalan ekonomi ya? Ini lagi-lagi persoalan ekonomi. Pertama mungkin krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi yang bisa menyebabkan orang ketika diiming-imingi dengan kehidupan yang lebih baik, dia langsung tertarik tanpa memikir panjang. Waduh, saya dapat uang miliaran tiba, atau saya langsung dapat emas, dapat mobil. Siapa yang mau pikir panjang-panjang kan? Apalagi di kondisi pandemi kayak gini. Memang sih kalau persoalan ekonomi itu bisa membuat orang jadi menyimpang gitu loh. Bisa melakukan hal-hal yang
di luar kewajaran gitu loh. Bahkan soal keimanan juga bisa digadaikan. Pokoknya kalau lagi keadaan serba tidak punya gitu loh, itu apapun bisa dilakukan. Dan ya pokoknya inilah kepercayaan apalagi ada iming-iming gitu, itu pasti cepat ditangkapnya gitu, cepat percayanya gitu loh. Apa dijanjikan kaya gitu kan, gitu. Itu pernah ada dalam kalau tidak salah hadis ya, yang mengatakan kadal fakru ayyakuna kufro. Oh iya, betul. Jadi yang namanya kefakiran, kemiskinan itu sangat dekat sekali dengan kekufuran. Ya. Betul. Kita melihat kondisi ini ya sangat erat kaitannya dengan konteks hadis tersebut begitu. Berarti hadis itu memang mengisyaratkan seorang muslim khususnya gitu ya, untuk kaya gitu ya. Betul sekali. Untuk kaya. Makanya mereka juga sebenarnya melakukan hal itu ya kepingin kaya kan. Iya. Rela mandi bugil di danau gitu. Itu demi kaya gitu loh. Selain memang secara spiritual katanya untuk mendapatkan kesucian gitu loh. Iya. Ya kan? Diampuni. Iya, sudah saya diampuni. Nah, saya ingat sebenarnya ketika soal air ini memang sebenarnya bisa membuat orang itu menjadi suci gitu loh. Iya. Walaupun hanya sebagai sarana gitu loh. Di semua agama itu hampir air itu dipercaya memang. Tapi tentu saja airnya yang seperti apa ya? Air itu dipercaya mensucikan tubuh gitu loh. Selain mensucikan tubuh juga mensucikan jiwa gitu loh. Mensucikan dari dosa-dosa itu memang ada gitu loh. Bukan hanya ya katakanlah di Islam gitu ada air Zam-Zam yang memang bisa menyehatkan lah secara fisik ya, walaupun secara fisikis nggak begitu, tapi siapapun yang minumnya akan terasa tenang katanya, karena ya mengandung secara ilmiah mengandung bahan-bahan yang memang positif gitu. Begitupun air yang didoain kan ya. Air biasa yang didoakan itu juga mengandung khasiat khusus. Nah, gitu. Jadi memang ada gitu. Air itu bisa mensucikan atau bisa membuat orang lebih sehat itu memang betul itu. Di India pun, di Hindu ada Sungai Gangga misalnya gitu kan. Yang setiap orang ritual di situ untuk mensucikan diri, percayakan itu gitu loh. Itu bahkan orang sakit pun itu kan biasanya dimandikan kan begitu loh. Ya, salah satu ritualnya. Ya kalau kita orang Islam jelas untuk wudhu kan begitu loh. Untuk wudhu, mandi junub. Tujuannya apa? Itu untuk mensucikan diri kan begitu loh. Bukan hanya mensucikan dari hadas yang terlihat secara fisik, tetapi juga untuk mensucikan hati gitu loh. Itu memang betul itu. Ritual itu saya nggak melarang, kalau saya ya secara pribadi nggak menolak mentah-mentah gitu loh. Yang saya tolak mungkin caranya ya hanya mandi bersama secara bugil gitu, itu mungkin nggak benar gitu. Tapi mandi di airnya itu memang ritual yang sudah dari sejak dahulu kala memang dilakukan oleh semua kepercayaan keagamaan begitu loh. Gitu sih. Iya, kalau kita melihat orang-orang ahli hikmah itu kan benar juga kadang mereka melakukan pembersihan diri itu dengan dimandikan. Iya. Apalagi proses pemandiannya itu dikasih kembang. Iya. Kembang. Bahkan lah ya. Bahkan kembang. Saya sering melihat itu video-video misalkan di Ujang Bustami ketika ada salah satu calon bupati yang gagal. Iya. Dia hampir stres, hampir hilang ingatan. Bukan hampir, memang stres ya. Stres. Karena memang harapan pengen jadi pemimpin itu sangat antusias tinggi, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Akhirnya pikiran langsung oleng, langsung stres. Ketika dia datang ke Ujang Bustami, diberikan arahan dan akhirnya dimandikan pakai
kembang warna 7. Yeah. Setelah itu alhamdulillah. Iya, jadi air untuk mandi atau air sebagai bahan peredam kemarahan gitu loh. Itu memang ada tuntunannya kan begitu loh. Jadi mandi aliran hakekok ini, hakekok apa hakikat ya? Hakekok balakasuta. Kayaknya sih mungkin serempetan dari hakikat kali ya. Saya penasaran juga dari bahasa Sunda ini ada nggak ini artinya hakekok? Hakekok. Itu apa? Harus dicari itu. Kita tanya sama orang yang pintar bahasa Sunda. Hakekok, mungkin hakikat kali. Dan yang lebih uniknya nih bro, dari aliran ini setelah diperiksa barang-barang bawaan yang dibawa ketika mereka mandi di danau itu, ada aparat yang menemukan di tasnya itu pertama gunting, silet, dan uniknya lagi mereka menemukan alat kontrasepsi, kondom lah ya. Nah, kita bertanya-tanya mereka beneran mandi atau melakukan hal lain gitu di danaunya ini. Tapi kalau menurut sejarahnya ya, artinya dari berita-berita yang beredar, aliran hakekok ini kan hakekok ya, bukan hakekoh. Ya, hakekok. Hakekok ini sudah ada dari 5 tahun yang lalu lah gitu kan. Iya. Tahun 2019 saja pernah katanya sampai pendoponya itu dibakar gitu kan. Pendoponya dibakar karena memang di situ diketahui melakukan ritual free sex katanya. Makanya pendoponya dibakar tempatnya lah gitu. Nah, baru kali ini muncul lagi gitu loh. Nah, sebenarnya sebenarnya udah lama itu. Udah lama, udah 5 tahun yang lalu. Tahun 2019 itu pernah dibakar tempatnya, pernah hilang lah begitu loh. Baru muncul lagi ini gitu. Dan sama itu aliran hakekok ini. Katanya sih begitu dari berita-berita yang beredar ya. Pendirinya sama. Aryani katanya dari bapaknya. Aryani dari bapaknya. Namanya Supri. Nah, Supri ini, Kang Supri ini ya, belajar dari orang yang ada di Bogor katanya kan gitu. Kalau nggak salah di daerah mana itu, Cibaliung katanya. Cibaliung. Nah, di Cibaliung Bogor katanya. Belajarnya dari situ katanya. Itu. Jadi memang kalau saya melihat yang namanya kepercayaan gitu loh. Orang kalau sudah percaya itu, walaupun dengan cara dibakar gitu misalnya, atau dengan apapun lah gitu tempatnya biar hilang gitu, biar musnah, itu tetap akan ada sebuah kepercayaan itu kalau ya atau selama orang yang pengikutnya itu masih ada begitu loh. Apalagi memang tidak belum tobat bener lah begitu ya. Itu tetap akan ada. Ideologi itu, kalau ngomongin ideologi nih, ini kan hanya kepercayaan segelintir orang lah gitu ya. Yang itu juga 16 orang kan? 16 orang. 16 orang. Mungkin yang nggak ngikut sebenarnya banyak juga mungkin ya. Yang nggak ikut mandi gitu loh. Yang kepergok saja. 16 gitu. Artinya ideologi itu akan terus berkembang. Sampai kapanpun ya, katakanlah kepercayaan Sunda Wiwitan misalnya. Ya kan? Yang ada di mana? Yang ada di Bogor juga memang banyak di Bogor. Termasuk juga Baduy. Itu kan terus akan selamanya gitu loh, akan terus bertahan bahkan berkembang gitu loh. Hanya saja mungkin dia tidak mengatasnamakan Islam gitu loh. Nah, kalau tidak mengatasnamakan Islam itu nggak masalah gitu loh. Nggak bisa disematkan menjadi kata sesat gitu loh. Karena memang itu sudah kepercayaannya gitu loh. Gitu. Makanya kan di Indonesia itu kalau kita ngelihat data lah gitu ya, ada aliran ada aliran kepercayaan ya, ada juga yang disebutnya penghayat kepercayaan. Iya. Jadi kalau penghayat kepercayaan itu lebih banyak. Ya contohnya salah satu itu sebenarnya mungkin penghayat kepercayaan itu sekitar
12 jutaan kalau di Indonesia. Iya. Bahkan lebih gitu loh. Tapi kalau organisasi kepercayaan ya, itu ada 187 di Indonesia. Artinya organisasi kepercayaan itu organisasi yang menampung ya orang-orang penghayat kepercayaan itu sebenarnya. Tapi terdaftar di pemerintahan. Legal lah. Ya, legal. Kayak Subud itu sebenarnya termasuk organisasi kepercayaan. Gitu. Dan Sunda Wiwitan itu juga termasuk. Itu sudah termasuk sebuah organisasi gitu loh. Dan itu terdaftar lah gitu loh ya. Ada strukturnya begitu loh. Kayak begitu. Jadi itu aliran kepercayaan itu berbeda dengan agama Samawi ya, atau agama yang dilegalkan di Indonesia lah, yang kita kenal 5 agama itu gitu. Gitu. 6 bro, 6 agama bro. 5 apa 6? Sekarang udah 6. Sekarang udah 6 ya. Coba Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Konghucu. Oh, mungkin karena saya ngitung 5 itu karena ngitung Kristen aja, tidak ngitung Protestan dan Katolik gitu. Jadi 5 gitu. Itu begitu. Menarik bro. Masalah aliran-aliran yang baru-baru ini ya, karena memang bisa jadi ya orang-orang di pedalaman itu mereka punya satu pemimpin, dan satu pemimpin itu yang memberikan arahan lah, memberikan wejangan, dan dia langsung mendirikan satu keyakinan. Dan konon kan di Banten, tepatnya di Serang itu kan dulu juga sempat rame ya. Kepercayaan dulu sempat rame, ada namanya Kerajaan Ubur-Ubur. Kerajaan Ubur-Ubur entah diambil dari mana itu. Konon katanya orang yang penggagasnya itu, si ibunya itu namanya perempuan ya? Perempuan, Bu Aisyah. Bu Aisyah. Baca Qur'annya bagus itu kan. Bisa baca Qur'an katanya, pokoknya bisa tilawah lah. Tapi dia menganggap ya itu, dia salah satu keyakinannya bahwa ada satu nabi suatu saat akan turun berjenis kelamin perempuan. Jadi nabi tidak berhenti di Nabi Muhammad. Gitu ya. Ya. Mungkin dia percaya kali kalau nabi itu katanya kan dalam sebuah hadis itu lebih banyak daripada rasul kan begitu. Nah, mungkin akan turun gitu loh. Kalau mungkin konteks itu dia ya lagi-lagi entah dia ngambil dari pemahaman mana yang ada teks mengatakan la nabiyya ba'da wala rasula ba'da itu. Nah, iya. Dia beda pemahaman. Paham mungkin beda pemahaman gitu kan. Iya. Tapi fenomena kemunculan, katakanlah tanda kutip ya, saya menganggapnya tanda kutip, aliran sesat. Ini memang patut tanggapin secara serius sebenarnya. Ini sebenarnya kemunculan ini persoalan apa sih gitu loh. Apakah memang persoalan krisis spiritual, krisis kejiwaan itu, krisis mental, apa memang krisis ekonomi begitu loh. Begitu. Karena kalau ngelihat gitu loh, ngelihat secara fisik gitu, orang-orang yang hakekoh ini ya orang ibu-ibu banget lah, kak nenek-nenek gitu ya, yang di kampung lah, yang ya mungkin baca aja belum bisa gitu loh, baca Quran juga mungkin nggak bisa gitu, lalu diklaim sebagai yang sesat apa gitu. Mungkin dia kaget juga kok gitu mungkin ya, karena kata sesat apa sendiri itu sebenarnya kan datang dari mayoritas kan begitu ya. Iya. Datang dari yang lebih banyak kan begitu. Bisa jadi mereka ini orang yang belum tersentuh atau belum mengenal sama sekali ajaran Islam. Nah, itu dia. Gitu kan ya? Tapi masa iya sih gitu loh. Nih, Pandeglang itu kan motonya itu kota beriman ya. Kota beriman. Nah, kota beriman, dan julukannya adalah
1000 pesantren, 1 juta santri. Itu loh julukannya. Julukannya itu ya. Ya, artinya kalau ada satu kaum, ada satu kelompok, satu kelompok di daerah tertentu tidak tersentuh oleh dakwah itu. Nah, yang salah siapa? Pemerintah sebagai regulator atau para pendakwahnya, para dai-nya gitu loh ya, kiai-kiai. Jangan salah, di Banten itu di Banten umumnya, khususnya di Pandeglang itu kiai-kiai khos itu muncul dari sana kan begitu. Salah satunya yang paling dikenal ya yang pendiri Matlaul Anwar kan begitu. Terus yang paling jelas lagi Abah Bustami kan begitu. Dan Abu Yadimyati dan yang lain sebagainya. Gitu. Jadi berarti memang krisis, ya kalau enggak krisis akidah, krisis ekonomi. Antara itulah. Kalau enggak akidah, berarti ekonomi. Iya. Kalau secara ekonomi jelas sebenarnya, karena memang mereka itu miskin kan ya. Jadi setiap orang pasti kepingin melakukan hal yang kepingin kaya lah, kepingin melakukan apa-apa gitu, itu bisa begitu. Tapi kalau soal akidah, saya juga meragukan itu gitu loh. Apakah memang benar nggak tersentuh gitu loh? Kalau memang nggak tersentuh, ngapain para ustadznya gitu, MUI-nya gitu loh? Yang salah mereka. Kalau yang salah para ustadz, para kiai di sana, mohon maaf ya ini, artinya nggak layak mereka disesatkan begitu loh. Iya nggak? Kita pakai logika terbalik aja gitu loh. Kalau memang sudah nyampe, ya kita ajarin begitu loh ya. Para ustadznya mengajarin orang, khususnya MUI misalnya, mendakwahkan jalan yang benar begitu. Lalu mereka nyimpang, oke, dikatakan sesat begitu loh. Tapi kalau misalnya belum tersentuh, dakwah ke sana, ke daerah Cigelis itu enggak. Nah, ini nggak bisa. Artinya di situ kalau dikatakan sesat itu kan sebuah otoritarianisme larinya ke sana. Sebuah penghakiman begitu. Tapi saya sangat bangga kepada Ibu Bupatinya itu. Iya, Pandeglang. Siapa itu namanya? Dia di suatu wawancaranya atau pendapatnya oleh suatu stasiun TV mengatakan bahwa saya tidak akan menghukum gitu loh. Saya tidak akan mengusir kelompok ini, orang-orang hakekok ini, tetapi terkait kasus ini. Tapi saya ya akan ini gitu loh, merangkul, membina gitu loh. Kenapa? Karena mereka juga manusia gitu, kata dia kan. Mereka itu manusia. Ini tanggapan positif ini sangat saya apresiasi karena pendekatannya jelas, yang dia seorang Ibu Bupati ini pendapatnya melihatnya itu bukan melihat apa kepercayaannya ya, tetapi melihat sebagai orangnya gitu loh. Kemanusiaan. Nah, kan? Yang dilihat sebagai kemanusiaannya gitu loh. Nah, saya sebagai pengampuh Bina Damai Indonesia, wah ini Bupati ini layak nanti ya diwawancarai ini, karena melihat kelompok ini bukan sebagai yang sesat gitu loh, tetapi melihatnya sebagai manusia, sebagai rakyatnya gitu loh, yang harus dirangkul, yang harus dibina begitu. Kenapa bisa terjadi begini kan begitu? Pasti kan. Kalau nggak salah sekarang katanya dibina di pesantrennya Abu Yamuk tadi itu ya. Nah, ini menurut saya kemungkinan ini tidak lepas dari seorang bupati ini, ya. Artinya sarannya mungkin apanya begitu. Ini pastilah ada campur tangan dari ibu itu. Saya sangat apresiasi pada ibu nih. Ya, nanti saya akan datang ke ibu nih. Oke guys, jadi
kesimpulannya ketika kita melihat fenomena kejadian seperti ini, karena kita tidak tahu ini sebenarnya seperti apa gitu kan, apakah memang dampak dari ekonomi atau dampak itu bisa jadi akidah, atau itu juga bisa jadi, atau juga memang mereka belum tersentuh dengan dakwah Ustadz yang ada di sana gitu kan, kita belum tahu pasti kejadiannya seperti apa. Yang jelas gini, jadi persoalan ini bukan hanya persoalan yang ada di kelompok itu saja, tetapi juga bisa saja persoalannya bisa dari luar mereka gitu loh. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi saja, bukan persoalan akidah saja, bukan juga persoalan budaya saja gitu loh. Atau mungkin bisa jadi ada orang yang membiayai mereka. Nah, gitu, bisa jadi begitu. Kita tidak bisa mengklaim mereka yang salah saja gitu loh. Kalau saya sih melihatnya begitu. Tetapi ya sudah, mereka sudah melakukan itu, kita harus maafkan dan kita bina gitu loh. Kalau salahnya di mana, kita luruskan. Begitu. Apalagi di Banten ya, di nilai dakwah yang sesungguhnya. Harus dengan jalan yang halus. Ya, yang Sunda Empire. Jadi harus dengan jalan yang damai. Ya gitu. Harus membina orang itu dengan yang damai lah. Gitu. Cara-cara yang halus, cara-cara yang damai. Begitu. Dakwah itu merangkul ya, bukan memukul. Betul. Harus. Dakwah itu membina, bukan menghina. Nah, itu. Jadi yang jelas harus dengan penuh cinta ya. Gitu, bukan dengan kebencian, bukan dengan murka. Islam itu cinta, bukan murka. Gitu. Jadi itu ramah ya. Ya, gitu. Jadi jangan menghukumi ya, jangan menghukumi orang dengan kekerasan gitu loh, dengan label-label sesat lah apa gitu. Belum tentu keimanan kita itu, apa yang kita percayai juga benar kan begitu? Tentu mungkin menurut mereka yang tidak seiman, yang tidak sepikiran dengan kita juga sesat. Ya yang jelas ya, menurut agama lain kita, menurut Islam ini ya sesat kan begitu loh. Begitu. Menurut praktek ajaran Islam ya mereka menyimpang gitu. Tapi ya kita harus lihat sebab akibat mereka seperti itu seperti apa begitu. Betul. Oke. Kita tidak tahu mungkin ke depan apakah akan muncul lagi ya. Dan kita akan cross check kali ya, lain kali ke tempatnya ke sana kali ya. Betul. Kalau bisa kita harus survei. Kita wawancara. Kalau bisa kan sama pemimpinnya di sana. Dampak atau sebabnya ini apa? Kenapa Anda bisa ngomong seperti ini? Pak Aryani itu ya. Pak Aryani. Katanya sih dari bapaknya Supri itu. Iya. Oke guys, itu yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.